Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Dan hari ini kita akan memperdalam lagi pengetahuan kita tentang barisan bilangan, dan kita juga akan memperdalam tentang deret bilangan. Nah, kalau barisan bilangan kan kita sudah pelajari. Nah, apa itu deret bilangan? Deret bilangan itu jadi penjumlahan dari setiap suku di dalam suatu barisan bilangan. Jadi kalau setiap sukunya dijumlah itu membentuk deret bilangan. Nah, kita hari ini akan mencoba memperdalam latihan soal. Ada 5 contoh soal yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ada quote untuk hari ini adalah jangan berdoa untuk hidup yang mudah, tetapi berdoalah untuk hidup yang tangguh. Jadi ini quote untuk hari ini mungkin bisa kita jadikan pedoman kita dalam menghadapi hari ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Nah, penerapan dari barisan aritmetika, barisan geometri, dan deret itu antara lain yang pertama untuk menentukan besar tabungan di bank dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, formasi kursi dalam suatu gedung, kemudian pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu, produksi barang setiap bulan, hasil buah pada perkebunan setiap tahun, hasil produksinya ya. Kemudian perkembangbiakan amuba atau bakteri pada waktu tertentu. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari peristiwanya seperti ini. Contoh yang pertama, di dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Nah, jadi ini dalam gedung itu ada kursi ya, disusun ada 15 baris. Yang paling depan 23 kursi. Kemudian setiap mundur ke belakang itu bertambah 2 terus seperti itu. Nah, ditanyakan jumlah kursi pada baris ke 10. Berarti ini kita mencari U10. Karena ini bedanya itu sama terus ya, pertambahannya itu kan 2, maka disebut barisan aritmetika. Nah, yang berikutnya jumlah seluruh kursi dalam ruang sidang tersebut. Nah, ini jumlah seluruh kursi berarti penjumlahan dari setiap suku di dalamnya. Makanya dinamakan sebagai deret aritmetika. Nah, bagaimana cara menghitungnya kita simak berikut. Nah, jadi di sini diketahui suku pertama atau A itu 23. Nah, bedanya itu 2. Ditanyakan U10 dan S15 ya. Nah, di sini untuk mencari jumlah kursi pada baris ke-10 saja, untuk mencari U10. Jadi persamaannya kan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi A-nya itu 23, N-nya tadi 10 kurang 1 kali B. Nah, 23 tambah 9 kali 2, 9 kali 2 18, jadi 23 tambah 18 41. Jadi jumlah kursi pada baris ke-10 itu 41 kursi. Kemudian disuruh mencari keseluruhan kursi pada ruang tersebut. Itu kan ada 15 baris. Nah, kalau 15 baris berarti N-nya kita pakai 15. Tetapi kita pakai persamaan untuk menghitung deretnya ya. Deret itu Sn. Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B. Nah, S15 sama dengan 15 per 2. A-nya tadi kan 23. 2 kali 23 tambah 15 kurang 1 kali 2. 15 kurang 1 kan 14. 14 kali 2. Ini 2 kali 23 itu 46. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Ya, oke. Nah, 46 tambah 28 itu kan 74. Jadi 15 per 2 kali 74 kita coret. 74 bagi 2 itu kan 37. Jadi S15 sama dengan 15 kali 37. Jadi jumlah keseluruhan kursi itu 555 kursi. Jadi ini untuk 15 baris ini jumlah semua kursinya adalah 555. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh kedua, seorang pegawai menerima gaji tahun pertama sebesar
3 juta rupiah. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Berapa gaji pegawai tersebut pada tahun ke-10? Ya, pada tahun ke-10. Nah, berarti N-nya kita pakai nanti 10 ya, N-nya 10 untuk mencari U10. Jadi ini nyari U10. Kemudian jumlah seluruh uang diterima. Jumlah seluruh uang berarti penjumlahan dari semua sukunya. Selama 10 tahun itu dijumlah semua. Nah, ini kita pakai SN atau deret aritmetika. Nah, seperti ini. Suku pertama 3 juta ya. Bedanya 500 karena naiknya 500 terus. Ditanyakan U10 dan S10. Nah, nyari U10 tadi UN sama dengan A plus N-1 kali beda. A tadi 3 juta, N-nya 10 kurang 1, 9 kali bedanya 500.000. 9 kali 500.000 4.500.000. 3 juta tambah 4.500.000 7.500.000. Jadi pada tahun ke-10 itu gajinya tiap bulan itu adalah 7.500.000. Kemudian SN atau jumlah seluruh gaji yang sudah dia terima dari tempat dia bekerja, berarti dia SN atau dia memakai persamaan deret aritmetika. Nah, N-nya tadi ya 10, 2 kali A-nya tadi kan 3 juta ya, tambah 10 kurang 1 kali bedanya 500.000. Oke, 10 kurang 1 kan 9, 9 kali 500.000 4.500.000. 2 kali 3 juta 6 juta. Tambah dulu ya, jangan dikali dulu, ditambah dulu. 6 juta tambah 4.500.000 10.500.000. Jadi 10.500.000 kali 5 52.500.000. Jadi selama 10 tahun itu keseluruhan gaji yang sudah dia terima dari perusahaannya tersebut itu sebesar 52.500.000. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Sebuah besi dipotong 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmetika. Jika panjang besi terpendek 1,2 dan terpanjang 2,4, maka panjang besi sebelum dipotong adalah. Nah, ini ada besi dipotong 5 bagian. Yang terpendek jadi membentuk suatu barisan aritmetika. Nah, yang terpendek itu berarti sebagai suku pertama kan, berarti U1 atau A. Yang terpanjang sebagai U5 ya. Kan hanya 5 bagian. Jadi U5-nya adalah 2,4 tersebut. Nah, ini. Nah, di sini kita akan mencari ya panjang seluruhnya itu sebenarnya berapa sebelum dipotong. Nah, kita bisa langsung persamaan ini. SN sama dengan N/2 A plus UN-nya berapa ketika ini berarti kan S ketika S5, ini U5-nya itu kita masukkan sini. Jadi SN sama dengan N/2 A plus UN. Nah, S5 5/2 1,2 tambah 2,4. 1,2 tambah 2,4 3,6. Jadi 5/2 kali 3,6 itu 2-nya dicoret sama 3,6 ya, jadi 1,8. 5 dikali 1,8 itu 9 atau 9,0 meter. Jadi panjang seluruhnya itu adalah 9 meter sebelum dipotong. Baik, saya lanjut contoh berikutnya. Contoh keempat. Pertambahan penduduk setiap tahun suatu desa mengikuti aturan barisan geometri. Pertambahan penduduk pada tahun 2010 sebesar 24 orang dan pada tahun 2012 sebesar 96 orang. Pertambahan penduduk pada tahun 2015 adalah titik-titik orang. Nah, pada tahun 2010 itu kita tetapkan sebagai suku pertama. Ya, suku pertama di sini. Jadi pertambahan penduduk pada tahun 2010 itu kita tetapkan sebagai suku pertama atau A atau U1. Nah, kalau 2010 itu sebagai suku pertama, tahun 2015 itu berarti U6 atau jadi gini hitungnya ya. Ini 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 2015 itu adalah suku ke-6. Nah, di sini berarti U1-nya kan 24 ya. Kemudian
Di sini diketahui pada tahun 2012. 2012 itu berarti suku keberapa ini? 2010, 2011, 2012. Berarti ini kan U ketiga kan? Ya. 96 itu sebagai U ketiga. Maka 96 sama dengan AR pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 kan 2. Berarti 96 sama dengan AR kuadrat. 96 sama dengan A nya tadi kan 24. 24 kali R kuadrat. Nah, ini kita pindah ruas ke sini. Jadi 96 bagi 24 sama dengan R kuadrat. 96 bagi 24 itu kan 4 sama dengan R kuadrat. R sama dengan 2. Nah, kita akan mencari U6 karena pertambahan pada tahun 2015 itu ada tadi adalah U6 atau suku ke-6. U6 sama dengan AR N pangkat min 1. Nah, 24 sama dengan 24 kali 2 pangkat 6 kurang 1. 24 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32. Jadi 24 kali 32 768 orang. Jadi pertambahan pada tahun 2015 itu sebesar 768 orang. Kita masuk contoh. Ini contoh berikutnya. Hasil observasi pada penderita penyakit tertentu ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada kaki penderita akan semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri, penderita diberikan obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jam. Jadi setiap 3 jam bakterinya berkurang 20% diharapkannya ya ketika sudah dikasih obat. Jika pada awal observasi jam 9 ini mulai observasi terdapat 6.250 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama. Jadi jam 9 ini langsung diberikan obat. Jadi pada jam 9 itu sebagai suku pertama nanti. Jumlah bakteri pada jam 9 itu sebagai suku pertama. Nah, perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 9. Jadi pukul 9 itu kira-kira jumlah bakteri pada jam 9 itu suku keberapa ya? Kan setiap 3 jam ya. Berarti kan 9 tambah 3 itu kan 12. Jadi 12 itu suku jam 9. Jam 12 itu suku kedua. 12 tambah 3 15. 15 tambah 3 18. 18 tambah 3 21. Berarti 21 itu sebagai suku kelima. Ya, sebagai suku kelima nanti jumlah bakteri pada jam 21. Nah, oke, kita masuk ke sini. U1-nya adalah 6.250. Jadi ini jumlah bakteri pada jam 9 tadi ya. Nah, ketika pukul 9 malam itu berarti kan jumlah bakteri pada suku kelima ya. Berarti kita cari U5. Nah, R-nya itu carinya gimana? Nyari R tadi kan R itu kan berkurang 20% ya. Nah, 20% itu kan berarti 100% kurangi 20%, itu berarti kan 80%. Jadi berkurangnya itu 20%, 20%, 20% seperti itu. Ya, maka R-nya itu ya, R atau berarti pengurangannya itu kan berarti 4/5 ya, karena 1 dikurangi 20/100 atau 1 dikurangi 1/5 ya, berarti kan 4/5. Nah, akan dicari U5. Maka mencari U5 itu pakai persamaan ini, AR N pangkat min 1. Kemudian 6.250 dikali R-nya tadi kan 4/5. 4/5 pangkat 5 kurang 1. Jadi 4/5 pangkat 4 itu 256/625. Ini kita coret 10 ya. Berarti 2560 atau 2560. Jadi banyak bakteri pada pukul 9 malam itu sudah berkurang menjadi 2560. Baik, untuk pelajaran hari ini mungkin yang
belum paham nanti bisa diputar lagi videonya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi dan tetap semangat. Oke, terima kasih.